Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya bagi tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2024 dan mendapatkan kode R2 dan R3, yaitu resmi dari Menpan RB. Tenaga honorer memiliki kode R2 dan R3 di seleksi P3K 2024 tetap mendapatkan NIP. Untuk mengetahui lebih lanjut silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan tenaga honorer menimbulkan pro kontra di kalangan non-ASN. Pasalnya, penataan tenaga honorer melalui seleksi P3K 2024 dinilai kurang optimal untuk menyelamatkan karir seluruh Indonesia, maksudnya tenaga honorer di seluruh Indonesia. Hal tersebut lantaran jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi P3K 2024 tidak cukup untuk mengakomodir seluruh jumlah honorer. Sehingga banyak honorer yang sebenarnya lolos dalam seleksi P3K tahap 1 namun tetap tidak bisa diangkat menjadi penuh waktu karena tidak kebagian formasi. Tenaga honorer yang lolos seleksi P3K tahap 1 namun tidak kebagian formasi tersebut kemudian harus legowo diangkat menjadi P3K paruh waktu. Menpan RB Rini Widiantini sendiri tak menampik jika ada tantangan besar yang dihadapi dalam proses penataan tenaga honorer melalui seleksi P3K 2024 ini. Tantangan besar tersebut salah satunya adalah ketidaksesuaian usulan formasi dengan data yang terdapat di database BKN. Lainnya, Menpan RB mengungkap jika penyerapan tenaga honorer di tahap seleksi P3K yang pertama belum maksimal. Lantaran instansi pemerintah, khususnya Pemda tidak mengusulkan formasi P3K dikarenakan anggaran yang terbatas. Sebagai informasi, tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan diangkat menjadi P3K penuh waktu adalah yang mengantongi atau yang mendapatkan kode R2-L dan R3-L. Sementara bagi tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L harus menerima nasib menjadi P3K paruh waktu karena tidak mendapatkan formasi. Meskipun begitu,
status honorer yang lulus seleksi P3K 2024 dengan kode R2 dan R3 ini tetap dianggap sebagai ASN. Sehingga meski tidak kebagian formasi dan hanya menjadi P3K paruh waktu, honorer memiliki kode R2 dan R3 tetap mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP. Soal honorer memiliki kode R3 dan R2 tetap mendapatkan NIP tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagyo. Dia akan diberikan NIP, ujar Aba Subagyo. Hanya saja Aba Subagyo menegaskan perihal besaran gaji bagi P3K paruh waktu memang tidak bisa sama dengan P3K penuh waktu. Tetapi penggajiannya belum gaji P3K penuh waktu, tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Nah, jadi intinya untuk rekan-rekan tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 jangan khawatir, karena pemerintah sudah memastikan lolos dan diakui menjadi ASN. Akan tetapi karena keterbatasan dana dari lingkup daerah atau Pemda, sehingga tenaga honorer atau yang mendapatkan kode R2 dan R3 tersebut ditampung dulu untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan juga tenaga honorer yang mendapatkan R2 dan R3 tersebut tetap akan mendapatkan NIP karena sudah diakui oleh pemerintah menjadi salah satu anggota ASN. Untuk masalah penggajian, pemerintah belum mampu untuk menggaji sama dengan P3K penuh waktu, dan untuk wacana masalah gaji akan sama dengan apa yang diterima saat ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan RB dan BKN bagi para tenaga honorer, khususnya honorer K2 dan tenaga honorer yang ada di dalam database BKN terkait dengan hasil seleksi pengumuman seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.